Para hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada acara inti, orasi ilmiah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Haji Gus Rizal Ghazar LCMAG, Datuk Palimo Basa, sebagai Ketua Dewan Pembina YP3SNI dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kepada Buya, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amahu alayna minan ni'am wa inna 'udda ni'matallah la nuhsuha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa habibika Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Bupati Kabupaten Solok yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Yayasan YP3SNI yang kita muliakan, Bapak Ketua STAI YP3SNI yang kita hormati, Bapak Wakil Wali Kota yang kita muliakan, seluruh peserta webinar dalam rangka Dies Natalis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang suatu institusi pendidikan, tentu kita tidak hanya berbicara tentang peran atau suatu bisnis dalam suatu persaingan pendidikan yang dilakukan di dalam dunia saat ini. Kita tidak hanya berbicara aspek lembaga yang akan mendatangkan hasil, tetapi jauh dari itu kita berbicara tentang visi dan misi suatu lembaga pendidikan. Dari sanalah kita akan bertitik tolak dan dari sana pula kita bisa memahami gambaran dan tujuan suatu lembaga. Bapak dan Ibu-ibu, mungkin terkesan pengantar atau pembuka prolog pembicaraan saya ini terkesan sangat idealis. Karena hari ini banyak orang melihat lembaga pendidikan itu seperti lembaga bisnis. Ada feedback atau pengembalian yang bisa didapat dari aspek material. Sebenarnya tidak bisa kita katakan cara pandang seperti itu keliru. Karena di satu sisi ada nilai-nilai positifnya. Orang-orang yang mengelola pendidikan tentu akan terpacu untuk melakukan pengelolaan atau manajemen yang baik untuk mendapatkan tujuan yang dicapai. Tapi saya tidak akan berbicara dari aspek itu, walaupun sangat dominan hari ini pembicaraan terkait dengan bisnis pendidikan, tapi saya ingin berbicara dari aspek lain, yaitu tinjauan syariat kita tentang peran dan fungsi pendidikan dalam keberlanjutan dakwah Islamiyah. Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, kita tahu bahwa pengertian dakwah jauh lebih luas dibandingkan dari khitabah, dari berceramah. Dakwah merupakan tugas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Dan tugas itu tidak berhenti dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara warisan yang dipikul
oleh ulama ke depan kalau kita mencoba memahami makna hadis al-ulama warasatul anbiya. Para ulama tentu tidak bisa melanjutkan tugas kenabian dalam bentuk menerima wahyu, karena wahyu telah terputus, risalah telah berakhir. Tetapi para ulama memikul amanah, melanjutkan tugas atau mewarisi peran Nabi sebagai da'i ilallah, sebagai pendidik umat. Nah, dakwah dalam pengertian yang lebih umum mencakup berbagai aspek, termasuk di dalamnya adalah pembinaan atau pendidikan, yang di dalam bahasa Arab sering kita pergunakan istilah tarbiyah. Dan kalau kita berbicara dalam konteks pandangan Islam, tentu kita bicara dalam bentuk tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, baru dia dikatakan sebagai tarbiyah. Yang pertama, dia merupakan suatu amaliyah, suatu proses mustamirrah, berkesinambungan. Bukan seperti orang berceramah, hit and run, serang, tinggalkan, sampaikan, biarkan. Tetapi adalah suatu proses yang berkesinambungan, yang di dalamnya adalah ada suatu pengembangan wawasan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan yang bertitik tolak dari ketauhidan. Kemudian untuk menghadapi hidup ini agar terwujud kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi di situ ada unsur materi yang akan disampaikan sebagai bahan untuk penumbuh kembangkan wawasan dari anak-anak didik. Kemudian ada metode yang harus dipakai agar efektif mewujudkan tujuan tersebut, dan ada tujuan yang menjadi harapan terbentuknya, yaitu umat yang dicita-citakan di dalam Islam, yaitu ummat wasata. Nah, unsur-unsur itu menjadi amanah dan beban di pundak setiap murabbi, setiap pendidik di dalam institusi apapun. Tidak hanya institusi sekolah tinggi seperti kita, tetapi ini dipikul oleh setiap orang. So, pendidikan tidak bisa kita lokalisir hanya dalam bentuk pendidikan formal, tapi pendidikan jauh lebih luas, meliputi seluruh aspek dan lapangan kehidupan. Semua kita harus berperan dalam itu. Pemerintah berperan dalam menggerakkan pendidikan. Begitu juga lembaga-lembaga pendidikan berperan dalam menggerakkan pendidikan itu sendiri. Dan secara personal, secara keluarga, kita juga harus berperan di dalam menggerakkan pendidikan. Menyerahkan tugas pendidikan kepada satu bidang saja atau kepada satu bahagian dari komponen masyarakat, ini adalah suatu kekeliruan yang fatal. Selama ini kita menuntut pemerintah untuk menggerakkan pendidikan, tetapi keluarga merasa tidak ikut serta. Ini berbahaya. Atau yayasan, lembaga pendidikan kita tuntut untuk bergerak, mewujudkan suatu pendidikan yang baik, tetapi pemerintah melihat saja. Ini berbahaya. Atau di sisi lain, ada ulama yang sibuk menggerakkan pendidikan, tetapi umat tidak mau terlibat dalam semua itu. Ini tidak mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat bagaimana proses tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tentu kita tidak bisa mengatakan pada waktu itu ada suatu perguruan tinggi, walaupun cikal bakalnya telah ada di tengah kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan pada waktu itu ada suatu sistem pendidikan dalam konsep seperti sekarang. Yang ada adalah suatu sistem pendidikan yang sangat sederhana, berjalan berdasarkan tuntunan wahyu, tetapi menjadi cikal bakal yang sangat berharga untuk pengembangan pendidikan saat ini. Kita ambil peran seorang Nabi SAW.
beliau bukan hanya sebagai sumber untuk mendapatkan informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan, baik yang terkait dengan perkara akhirat maupun perkara dunia. Bukan hanya itu. Nabi bergerak jauh lebih dari itu. Beliau bukan hanya mentransfer ilmu kepada para sahabat, tetapi beliau juga mengawasi bagaimana ilmu itu dipraktekkan, bagaimana keilmuan itu diterapkan di dalam kehidupan. Dan beliau juga memberikan berbagai pandangan dampak dari keilmuan itu yang harus dijadikan sebagai pemahaman di tengah kehidupan para sahabat. Karena itu, kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktu hampir 24 jam di dalam mendidik. Bukan hanya dalam batasan 1 jam, 2 jam. Seperti sekarang penceramah. 24 jam. Kapanpun. Dalam keadaan bagaimanapun, seorang pendidik harus siap terjun menghadapi berbagai persoalan yang dialami oleh anak-anak didiknya. Lihatlah Rasulullah. Ketika beliau suatu kali singgah atau hadir di dalam suatu kerumunan di mana rupanya ada musibah yang sedang menimpa. Seorang wanita sedang meratap karena ditinggal oleh anaknya yang sangat dicintainya. Ketika itu beliau berbisik kepada wanita itu, "Ya amatallah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah engkau." Wanita itu tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa yang berbisik itu adalah Rasulullah. Dia berkata, berkomentar, "Ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, innaka lam tusab bi musibati." Engkau tidak ditimpa oleh musibah seperti yang menimpaku. Nah, ketika mendengarkan itu, Rasulullah tidak mau berdebat, tidak mau bertengkar. Beliau berpaling dan pulang ke rumah beliau. Tetapi yang lain berbisik kepada wanita itu, "Ya amatallah, atadrina manil qail?" Wahai ibu, tahukah engkau siapa tadi yang berkata? Qalat la. Wanita tadi berkata tidak. Yang berbisik waktu itu berkata, "Dzaka Rasulullah." Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bahwa tadi yang berbicara Rasulullah, wanita tadi cemas, malu, takut, segera berdiri dan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berada di rumah beliau, tidak ada yang mengawal pintu Nabi, sehingga wanita itu mudah langsung bertemu dengan Rasul. Apa kata wanita itu? "Ya Rasulullah, inni sabirun." Ya Rasulullah, saya sabar. Apa jawaban Nabi? "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu tempatnya ketika hantaman pertama musibah tiba. Bukan sekarang lagi saatnya. Nah, ini adalah kalau kita mau mengatakan metode pendidikan sekarang, apakah ini terjun langsung atau bagaimana, terserahlah bagaimana kita mengklasifikasikan tindakan Nabi itu. Tapi yang jelas, saya ingin memberikan catatan bahwa pendidikan yang dijalankan oleh Rasul adalah ta'ayus, yaitu hidup dengan pendidikan itu di dalam kehidupan real. Bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas pelajaran yang disampaikan di lokal atau di berbagai tempat yang tidak kita tahu apakah dia siap applicable, bisa dipergunakan, dimanfaatkan di dalam kehidupan atau tidak. Bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, selama ini dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh sekolah tinggi agama Islam, swasta YP3SNI, dengan naik turunnya, dengan dinamikanya, dengan berbagai persoalannya, tetap sampai detik ini tidak menyerah di dalam menyumbangkan berbagai macam kontribusi untuk pendidikan yang sangat luas itu, dengan segala dinamikanya. Dan sampai saat ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta YP3SNI tetap bergerak dengan segala keminiman fasilitas. Ini adalah
suatu pembuktian bahwa YP3SNI tidak menyerah di dalam tugas bersama tersebut. Bukan hanya sebatas ingin menaikkan reputasinya, bukan hanya sebatas ingin menaikkan kembali atau mengharumkan kembali namanya. Tetapi saya ingin mengajak kita berfikir semua, ini adalah bagian dari pengabdian kita kepada umat, pengabdian kita kepada agama, dan pengabdian kita kepada bangsa ini. Kita terlibat dengan kemampuan yang ada, walaupun dalam kondisi yang minim. Apakah ini akan bertahan? Nah, persoalan dan pertanyaan yang mendasar adalah, apakah ini akan bertahan? Saya yakin selama semangat itu ada di dalam diri kita, di dalam cita-cita kita, dia akan tetap bertahan, walaupun kontribusinya naik turun. Tetapi selama semangat itu tetap ada, dia tidak akan padam. Kenapa? Karena yang menjadi daya dorong kita bukanlah material. Yang menjadi daya dorong kita bukanlah hanya sebatas syuhrah duniawiyah, kemasyhuran duniawi. Tetapi kita didorong oleh semangat bahwa ini adalah tugas kita sebagai pemimpin, tugas kita sebagai tokoh umat, tugas kita sebagai pelaku-pelaku pendidikan. Di pundak kita ada amanah yang berat. Kalau itu yang menjadi motivasi kita bergerak, motivasi kita berbuat, maka beban yang berat ini akan terasa ringan. Dan jalan yang jauh sebagai tujuan akan terasa ringkas dan dekat. Nah, sekarang tugas kita dalam rangka Dies Natalis ini adalah terus memupuk semangat itu. Terus memompanya dengan berbagai macam motivasi-motivasi lain yang insya Allah akan mengikuti niat awal tersebut. Apabila kita menginginkan nilai yang mulia menjadi tujuan utama, maka yang lain akan menurut. Tetapi kalau kita hanya sebatas mencapai kemajuan material, melupakan aspek dorongan sebagai tugas pendidikan yang ada di dalam tuntunan agama, kita akan rugi. Karena itu, dalam rangka Dies Natalis ini saya mengajak kita semua, mari kita semakin tingkatkan keikhlasan kita di dalam membina umat dan masyarakat melalui yayasan ini, melalui sekolah tinggi ini. Kita sadar tentu kemampuan kita terbatas, dan kita tahu bahwa kita juga memikul masa lalu yang tidak mudah untuk kita lepaskan. Tetapi yakinlah, tiada suatu niat yang baik melainkan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama niat itu dan menguatkan kita dalam langkah-langkah menghadapi berbagai tantangan. Terakhir, saya ingin sampaikan, selamat berdies Natalis. Ketahuilah, setiap umur bertambah, tentu pengalaman semakin bertambah pula. Tantangan yang dihadapi tidaklah akan semakin ringan, karena dinamika pendidikan tidaklah semakin mudah untuk kita atasi. Karena itu, YP3SNI, yayasan dengan sekolah tingginya, akan tetap harus tegak berhadapan dengan berbagai tantangan tersebut. Tidak akan surut. Dan saya ucapkan terima kasih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama, sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan YP3SNI ini. Saya berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika dan juga kepada pemerintah daerah yang saat ini sudah saling bahu-membahu untuk memikul amanah berat ini. Saya yakin bahwa Kabupaten Solok, Kota Solok, membutuhkan lembaga pendidikan sekolah tinggi agama Islam seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu latar belakang sejarah Solok itu, di mana Solok tidak hanya terkenal dengan beras, yang selama ini itulah yang terus kita gembar-gemborkan, Bare Solok. Tetapi di dalam pembacaan sejarah yang saya lakukan, ternyata guru besar Harimau Nan Salapan atau Tuanku Nan Salapan, yaitu Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo Balai Gurah,
ternyata mengambil ilmu nahu dan saraf ke Solo, yaitu ke Tuanku Salayu dan Tuanku di Talang atau Tuanku Belinduang. Saya rasa kebanggaan masa lalu itu mesti kita bawa, bukan untuk sebatas berbangga-bangga, tetapi ternyata di Solo ada tradisi ilmiah yang selama ini mungkin tidak kita ketahui. Kita tahu bahwa pergerakan pembaruan Islam dimulai dari Tuanku Nan Salapan di Agam Tuo yang dipimpin oleh Tuanku Narenceh. Dinasihati penasihatnya adalah Tuanku di Kotolawe. Tetapi kita tahu bahwa Tuanku Nan Salapan itu seluruhnya berguru kepada Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo Balegura. Kalau kita telusuri kemana ilmu Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo Balegura berujung atau bersanadnya, ilmu nahu dan sarafnya adalah kepada Tuanku di Selayu dan Tuanku di Talang yang kita kenal dengan Tuanku Belinduang. Nah, karena itu perlu kita bangkitkan kembali semangat keilmuan itu. Bahwa negeri kita, Solo, baik kota maupun kabupaten, bukanlah daerah yang jauh dari semangat keilmuan. Nah, sekarang menjadi amanah bagi penerus, bagi generasi kita sekarang untuk melanjutkan tradisi ilmiah itu, memikul tanggungjawab keilmuan, bahwa ternyata di Minangkabau ini dahulu Solo termasuk pemegang dari suatu aspek keilmuan dan takhasus, malah spesialis di dalam menguasai ilmu nahu dan saraf yang akhirnya menjadi rujukan para ulama di ranah Minang. Kemana tradisi ilmiah itu, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu? Kita tidak hanya menjual bareh, ternyata kita juga adalah penyebar ilmu yang menjadi ilmu alat yang harus dimiliki oleh setiap ulama. Kebanggaan ini penting, bukan untuk dalam rangka hamiyah jahiliyah, fanatik kepada daerah, kepada suku, tetapi ini adalah motivasi bahwa kita sedang melanjutkan tradisi ilmiah, sedang melanjutkan suatu lembaga keilmuan. Solo harus kembali menjadi pusat kajian, harus kembali menjadi tempat rujukan orang mendalami ilmu keislaman sebagai ilmu alat untuk menjadi seorang ulama. Beberapa catatan itu saya sampaikan, tentu bukanlah catatan yang matang, tapi adalah bacaan-bacaan dari berbagai referensi yang mesti harus didalami, dan Stai Solo Nan Indah bertanggung jawab untuk itu. Bangunlah kembali tradisi keilmuan, bangunlah kembali lembaga keilmuan, dan bergeraklah bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.